Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan siang dan malam secara teratur dan sistematis, di mana siang tidak mendahului malam, begitu pula malam tidak mendahului siang. Semua tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat bernadaan salam selalu tercurahkan kepada Nabiyyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau, sahabat yang rela berkorban demi Rasulullah, sahabat yang rela mati demi Rasulullah. Sahabatlah yang telah janjikan sebagai Nabi menjadi sebaik-baik kurun ataupun masa sesudah Nabi melalui sabdanya, yaitu innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyina wal mursalina. Allah telah memilih sahabatku di atas sekalian alam selain para nabi dan para rasul. Sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai sahabat. Sahabat adalah manijtama'a mu'minan bin nabiyina, yaitu orang yang hidup pada masa Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Maka membahas sirah perjalanan sahabat sama halnya seperti mengarungi samudra yang luas yang tidak bertepi, yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kebijaksanaan dan keikhlasan. Perjuangan yang mengajarkan kepada kita arti sebuah jihad di jalan Allah. Pengorbanan yang mengajarkan kepada kita arti ikhlas dalam bertakwa. Kebijaksanaan yang mengajarkan kepada kita arti adil bagi seorang pemimpin. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf yang rela menginfakkan seluruh hartanya agar tersampainya agama Allah ke seluruh dunia. Dan bagaimana kisah Hanzalah, sahabat Rasulullah, yang pada ketika sedang berhubungan dengan istrinya, seketika itu beliau merasa bahwa Rasulullah sedang berada dalam medan perang. Ketika itu pun beliau melepaskan rangkulan istrinya, mengambil sebelah pedang dan pergi ke dalam medan perang. Ketika Hanzalah telah menebas beberapa orang kafir Quraisy, Hanzalah pun terbunuh. Ketika itu Hanzalah sedang berada dalam keadaan berjunub. Maka sahabat ketika perang telah usai, sahabat mengumpulkan jasad para syuhada yang telah meninggal. Ketika sahabat melihat jasad Hanzalah, sahabat menjadi terkejut. Kenapa jasad Hanzalah pada ketika kondisi yang panas, jasad Hanzalah basah kuyup? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa jasad Hanzalah demikian?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, Hanzalah pada ketika ia berperang, dia dalam keadaan berjunub, dan pada ketika ia meninggal, para malaikatlah yang memandikannya, sehingga namanya diabadikan menjadi ghasilul malaikah." Dan bagaimana kisah Umar, kisah Abu Bakar yang rela tangannya dipatuk ular agar Rasulullah tidak terbangun dalam pangkuannya. Dan bagaimana kisah Siti Khadijah yang ikhlas menginfakkan hartanya 2/3 kota Mekah agar tersebarnya agama Allah. Sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, itu semua adalah sejarah. Tapi apakah sejarah akan menjadi sejarah? Tidak, hadirin sekalian. Sejarah akan menjadi sesuatu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kisah kisah Abdurrahman bin Auf bisa menjadi teladan bagi orang yang memiliki harta agar menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Dan juga kisah Sayyidina Umar bisa menjadi teladan bagi pemimpin yang ingin adil dan bijaksana. Sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, mereka semua adalah sahabat Rasulullah.
sahabat yang setia, yang berjuang tanpa mengharapkan uang. Maka marilah sama-sama kita melestarikan sejarah Islam sahabat, agar sejarah Islam sahabat tidak hilang di telan waktu seperti kabut di sapa angin. Karena sejarah bukan hanya untuk didokumentasikan, akan tetapi sejarah harus diaplikasikan. Maka tidak salah hari ini ada orang yang berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat dan menjadikan renungan kisah para sahabat, menjadikan kisah para sahabat sebagai teladan untuk bangsa yang besar di masa yang akan datang. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.